Saya ingin sebelum lupa nih menyinggung sedikit soal apa tadi yang dibilang soal pemilihan langsung one man one vote itu adalah liberal. Siapa bilang gitu loh? Bang David. Bang David. Iya kan Bang David tadi. Kita ini Bang sebagai rakyat hanya punya satu hak saja. Dan itu pun kita gunakan 5 tahun sekali untuk memimpin pemimpin kita memilih. Hak lain, hak legislatif, hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan sudah diambil alih semua oleh anggota dewan. Nggak ada hak kita yang lain. Satu-satunya hak yang kita miliki cuma memilih. Karena kita dipilih belum tentu kita bisa dicalonkan oleh rakyat. 5 tahun sekali mau diambil Mas juga. Aiman. Alangkah rakusnya wakil rakyat itu. Iya. Gitu ya. Dan apakah bisa menjamin jika pemilihan dikembalikan kepada wakil rakyat, uang kos politik yang akan dia keluarkan lebih sedikit daripada yang dia bagi sembako kepada rakyat? Kalau satu anggota dewan minta 100 miliar satu anggota dewan. Pernyataan David Pajung yang menyebut pemilihan langsung di Indonesia sebagai sistem yang celaka langsung memantik reaksi keras dari Prof. Lely dalam sebuah forum diskusi publik. Dengan nada tegas dan wajah yang tampak menahan emosi, Prof. Lely menilai pernyataan itu bukan sekedar kritik terhadap sistem, melainkan upaya mereduksi hak konstitusional rakyat. Menurut Prof. Lely, pemilihan langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang dijalankan 5 tahun sekali. Itu hak rakyat. Setelah pemilu memang hak memimpin dan hak anggaran dijalankan oleh DPR dan pemerintah, tapi legitimasi itu datang dari suara rakyat. Kalau pemilihan langsung dianggap celaka, itu artinya hak rakyat mau dirampas. Coba bisa dimanage. Belum lagi biaya perahunya dan sebagainya. Artinya gini Bu, memanage pemilih 1 juta di satu kabupaten dengan memanage anggota DPR 30 orang, mengontrolnya itu lebih mudah ya. Coba lihat sekarang kenapa undang-undang kita bahwa kalau money politik itu ada sanksi. Kenapa aparat gagal melaksanakan itu? Karena rentang kendalinya Bu, anggota dewan mengontrol 1 juta pemilih dengan mengontrol 25 atau 30 anggota dewan itu lebih mudah mengontrol. Siapa itu. Bilang? Kalau soal money politik. Bilang? Itu kan kata Anda. Kenyataannya ini kan soal demokrasi perwakilan Bu. Itulah sebabnya. Nah makanya kalau ini diskusinya bisa panjang. Saya sarankan pemilihan presiden. Bung Aiman buka satu ruang untuk kita diskusi topik ini supaya kita bisa mengkaji historis, ya, kajian ideologisnya, kajian historisnya, kajian sosiologisnya, supaya kita bisa menyimpulkan Bu. 2013 Bang Rey ada, Kodari ada. Boleh. Aja, silakan. Karena itu sangat kajian, kami sudah mengkaji begitu dalam. Pilihan kita celaka dalam sistem ini. 2013 kita sudah membahas ini. Makanya sekarang banyak konflik di daerah, konflik kepala daerah dan modal yang bermain. Satu orang mau menjadi bupati kalau nggak punya 50 miliar minimal susah Bu. David kemudian menanggapi dengan argumen yang tidak kalah kontroversial. Ia menyebut bahwa secara praktek politik lebih mudah mengontrol 30 anggota DPR dibandingkan 2 juta masyarakat. Dalam pandangannya, sistem perwakilan justru lebih efisien karena ruang pengambilan keputusan lebih sempit dan terpusat. Namun pernyataan itu justru semakin menyulut reaksi Prof. Lely. Ia menyebut argumen David sebagai klaim spekulatif yang tidak berbasis pengalaman nyata dalam sistem pemerintahan. Itu hanya klaim. Anda tidak pernah berada dalam sistem, lalu berspekulasi seolah-olah tahu dampaknya. Saya juga menjadi saksi ya. 2013 ini kita bahas bersama Kodari Rai Rengkuti di Indonesia Lawyer Club. Saya narasumbernya juga waktu itu. Salahkah pemilihan langsung? Pertanyaannya itu. Sebab apa? Sebab apa? Ternyata ada anggota dewan setelah pemilihan kepala daerah, besoknya dia langsung beli mobil, beli rumah baru, dan lain istri baru dan lain-lain dan sebagainya. Dari mana duitnya? Dari hasil pemilihan bupati. Kita nggak usah sebut namanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tiba-tiba dia jadi orang kaya baru, orang sableng baru, orang populer baru dan sebagainya. Itu yang harus dibenahin dalam sistem ke depan. Bagaimana membenahinya kalau serius membenahi sistem Bu? Kalau otak
Jadi haknya kalau sudah tidak benar mengelola sejak awal, negara gimana ini mau diserahkan membenahinya? ke semua rakyat ya. Oke, kedaulatan rakyat itu ada, tetapi harus ada demokrasi perwakilan kita. Tidak Nggak semuanya mungkin, kita Bu, serahkan seorang hak profesor itu. seperti Ibu disamakan harga kemampuan manajerialnya dengan seorang yang nggak lulus harga SD. saya tinggi, harga Nilai suaranya beda, Saya Bu. interupsi lah Pasti, untuk mengenai. Pasti beda. 1 menit, Mas. Sistem yang dipersempit seperti itu justru membuka ruang kerusakan. Lebih jauh, Prof. Lely memperingatkan potensi konsentrasi kekuasaan dan distribusi anggaran yang hanya berputar di lingkaran elite. DPR bisa kaya mendadak, uang berputar di situ-situ saja. Rakyat hanya menjadi penonton. Sistem itu sangat bergantung pada orangnya. Orang yang berniat jahat akan selalu mencari celah. Jangan menyederhanakan persoalan seolah jumlah orang sedikit otomatis lebih bersih. Seorang yang tidak punya kemampuan analitik, dia harus diwakili sebagai satu komunitas, Ya, satu kita orang yang harus punya tersinggung lah, perwakilan. tidak semua rakyat Indonesia yang punya tidak daya punya kemampuan yang analitik. tinggi. Ibu sebagai profesor harus bisa Ini mewakili punya orang yang tidak kemampuan terdidik, analitik Bu. semua loh yang ada di Kalau ruangan semua ini. Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat yang Indonesia. apolitis, Nggak yang nggak bisa, mengerti, malah seolah-olah rusak- Anda pinter rusak sendiri. republik ini. Gimana ceritanya? Makanya itu yang saya katakan, sistem kita adalah bagaimana Gara-gara sistem kita yang celaka menginginkan hari ini. sistem Bung David, perwakilan lalu ya, merendahkan rakyat pemilihan Indonesia. langsunglah Jokowi 2 periode dan Ya. diminta oleh Kodari kalau bisa 3 periode kata Kodari. Makanya Karena benahin pemilihan sistem, langsung Bung. lah muncul namanya Prabowo. Makanya benahin sistem oleh- kalau mau memperbaiki ada proses evaluasi. Bukan. Ya. Saya mau tanya, menurut Anda Pak Jokowi itu bagus nggak? Oh bagus banget, luar Dari biasa. mana dia lahir? Pak Jokowi. Dia lahir dari rakyat. Sistem ini kan? Iya, dari Oke, rakyat. artinya sistem ini sudah bisa membuktikan Iya. lahirnya pemimpin yang bagus. Bang Rey. Oh iya David. betul. Rey. Makanya saya katakan Omongan soal bahwa Pak setiap Jokowi Kalau sudah Opini bagus dulu. kenapa lagi perbaiki? setiap opini itu harus ada Outputnya udah mekanisme ada. kontrolnya. Setidaknya Jadi kita bagus nggak bisa dulu, Bung kita David. nggak bisa membangun opini Kita yang kembali saat lagi destruktif. tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kita kembali. Situasi semakin memanas ketika David menyatakan bahwa masyarakat perlu diwakili karena dinilai tidak semua memiliki kapasitas berpikir dan menganalisis persoalan politik secara mendalam. Ucapan itu membuat Prof. Lely tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Ia lalu mengatakan, artinya David merendahkan kualitas rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah melek politik. Mereka paham isu, mereka berdiskusi. Mereka mungkin tidak semua punya gelar akademik, tetapi mereka punya pengalaman hidup dan intuisi sosial. Mereka berbicara di warung kopi, di hajatan, di ruang-ruang informal yang justru menjadi denyut demokrasi. Jadi prinsip kedaulatan untuk melaksanakan hak politik rakyat dianggap sebagai liberal. Maka yang bermasalah itu Anda ini bertubi-tubi nih yang masuk. Suruh belajar lagi tuh Bapak itu katanya gitu. Ya, silakan. Lalu yang lah. kedua yang Ini dinyatakan oleh bagian Ibu dari tadi kebebasan dan teman-teman. bergagasan, Bu. Anda dengar dulu ya. Tadi yang Silakan. dinyatakan oleh Ibu tadi dan teman-teman, apa bedanya dengan yang dinyatakan oleh Pak Trisno dan kawan-kawan itu loh? Apa Bu? Soal? Apa bedanya soal Gibran? Ya, apa itu? Nah, apa bedanya? Saya tanya Anda, apa Ya, bedanya? bedanya apa? Kenapa ibu ini teriak-teriak hanya karena dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya jalur? Biarkan rakyat bersuara. Itu sebab kenapa saya menolak pemilihan itu dikembalikan kepada DPRD. Itu sudah terjadi loh. Kami sudah pernah menjadi bagian yang ada di dalamnya. Dan kalau sekarang Anda tadi menganggap rakyat yang tidak punya pikiran yang luas dan sebagainya, Anda merendahkan rakyat Indonesia. Oh, salah, Ibu. Semua rakyat putar rekaman. Indonesia itu punya pikiran politik yang bagus. Mereka itu cuma mereka tidak punya tempat saja. Orang-orang yang beruntung dalam kekuasaan tiba-tiba berubah. Bagi Prof. Lely, persoalan utama bukan pada kapasitas rakyat, melainkan pada terbatasnya saluran partisipasi yang benar-benar didengar. Jangan jadikan rakyat sebagai objek yang dianggap tidak mampu. Demokrasi itu dibangun atas kepercayaan pada rakyat, bukan kecurigaan terhadap mereka. Tidak ada Ibu satu pun ya salah orang yang masuk ke dalam mempersepsikan- sistem itu bisa merubah sistem. Ibu salah Mereka terseret mempersepsikan ke dalam sistem. kemampuan dan kapasitas Orang pintar orang. jadi blow on di dalamnya. Salah Bu, salah. Ibu salah Siapa yang menangkap. bilang salah? Ya. Nih saksi rakyat. Ada Coba masyarakat lihat yang besok memang harus netizen akan diwakili bicara apa ya. tentang Anda. Ada Anda masyarakat buktikan yang saja. punya independensi karena kapasitas Bu. Siapa Ada tidak masyarakat punya yang nggak punya kapasitas? kemampuan Rakyat yang harus Indonesia diwakili itu Bu. semuanya punya Itulah kapasitas. sistem demokrasi perwakilan Kalau- kita. Siapa bilang Kalau Bung anggota David dewan itu semuanya
termasuk punya masyarakat kapasitas. yang perlu diwakili. Oh, Iya. saya Anda bisa merendahkan diwakili rakyat. ketika tidak saya terima tidak bagian sebagai dari sistem. rakyat. Iya makanya. Saya menyerahkan itu pada sistem, Pak. Makanya dalam bayangan Sistem yang sistem Anda bagaimana? ini, Sistem yang Anda bobrok. termasuk masyarakat yang perlu diwakili atau Anda yang mewakili? Iya. Dengan Prinsip sistem hari kedaulatan ini Anda katakan saya menyerahkan perwakilan liberal. saya kepada anggota Anda DPR yang saya perlu coblos. belajar lagi Bukan. berarti. Iya makanya. Itu kan? Jadi Itu perwakilan, Bu. Jadi Anda masuk kategori masyarakat yang diwakili itu. Namun pernyataan tersebut rupanya memancing respon tajam dari pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Dengan tenang namun tegas, Ferry menyebut David keliru membaca data. Menurut Ferry, jika berbicara berdasarkan indeks dan capaian internasional, justru terjadi tren peningkatan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia sejak KPK berdiri hingga sebelum era Jokowi. Justru terjadi tren peningkatan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia sejak KPK berdiri hingga sebelum era Jokowi, ketika lembaga tersebut masih berdiri independen dengan Undang-Undang KPK. Peningkatan itu terjadi sebelum perubahan undang-undang, saat KPK masih independen dan belum berada di bawah rumpun eksekutif. Ferry menambahkan, titik balik justru terjadi pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan, perubahan itu menempatkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi struktural dan kewenangan yang menurut banyak pengamat melemahkan independensi lembaga tersebut. Pasca perubahan regulasi itu, berbagai lembaga internasional mencatat penurunan skor persepsi korupsi Indonesia. Data itu terbuka dan bisa diverifikasi. Jadi, jika ingin berbicara data harus utuh. Pernyataan Ferry sontak membuat suasana studio berubah. Beberapa narasumber lain ikut menimpali, mempertanyakan dasar klaim David yang dianggap para ketua KPK, Agus Raharjo. Dengan nada skeptis, David menyebut cerita Agus tidak memiliki bukti kuat dan bisa saja hanya karangan. Pernyataan itu sontak memancing reaksi keras dari narasumber lain di studio. Aktivis anti korupsi Bonyamin Saiman yang hadir dalam diskusi tersebut baru yang muncul belakangan, melainkan disampaikan dalam konteks internal saat kepemimpinan masih berlangsung. Jawaban Saud membuat suasana studio berubah hening sejenak. Klaim bahwa cerita itu sekedar karangan langsung terbantahkan oleh kesaksian sesama pimpinan KPK periode yang sama. David Pajung yang sebelumnya tampil percaya diri terlihat terdiam. Segmen tersebut menjadi momentum ketika pernyataan yang semula dilontarkan untuk meragukan kredibilitas justru berbalik menjadi pukulan telak di ruang diskusi publik.